Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ABS Channel Asik Belajar Science. Di video kali ini kita masih membahas materi IPA kelas 7, yaitu di materi suhu dan kalor. Suhu dan kalor kemarin saya bilang bahwa ada 3 bagian. Pertama tentang suhu dan termometer, kedua tentang pemuaian, dan yang ketiga tentang kalor dan perpindahannya. Di video sebelumnya kita udah bahas tentang suhu dan termometer. Di video ini kita bahas tentang pemuaian. Oke, materi apa saja yang ada di pemuaian ini? Yang dibahas pertama adalah tentang pengertian pemuaian. Selanjutnya tentang pemuaian pada zat padat, pemuaian pada zat cair, dan pemuaian pada zat gas. Oke, materi ini semua akan dibahas di video ini. Oke, pertama pengertian pemuaian. Apakah pemuaian itu? Oke, mungkin kalau misalnya kemarin kita bahas tentang termometer, ya. Di sini kamu lihat termometer itu menggunakan zat cair. Termometer zat cair telah dibahas di materi sebelumnya. Termometer zat cair ini dia menggunakan konsep pemuaian zat cair tersebut. Jika termometer ini diletakkan di daerah atau tempat atau benda yang suhunya tinggi, maka zat cair ini akan memuai, akan naik, ukurannya akan bertambah. Sebaliknya, kalau misalnya termometer ini dimasukkan ke benda yang suhunya rendah, maka ini akan menurun, ya. Nah, kenaikan atau penurunan ini disebut dengan pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda akibat kenaikan suhu benda. Jadi ukurannya akan bertambah, ya. Nah, lawannya pemuaian adalah penyusutan. Itu tadi, kalau misalnya diletakkan di benda yang suhunya rendah, maka ukuran bendanya akan berkurang. Nah, itu disebut dengan penyusutan. Penyusutan ini disebut juga adalah pemuaian yang bernilai negatif, ya. Jadi pemuaian itu ukurannya bertambah, sedangkan penyusutan ukurannya berkurang. Semua itu akibat karena perubahan suhu benda. Kalau suhu bendanya bertambah, maka benda tersebut akan memuai. Sebaliknya, kalau suhu bendanya berkurang, maka benda tersebut akan menyusut. Nah, kita contohkan di sini adalah pada pemasangan rel kereta api. Dan kalau kamu misalnya pernah main di pinggir rel atau gimana, ya, pasti kamu akan melihat rel kereta api itu ada celah seperti ini. Ada celah seperti ini. Oke, coba kamu perhatikan di sini. Ini bukan hanya variasi, biar keren relnya nih, tuh ya. Variasinya, biar ada model-modelnya gitu dibikin celah. Bukan, tapi ada tujuannya. Dan apa tujuannya? Yaitu untuk memberi ruang untuk rel tersebut untuk memuai. Ya, jadi memuainya di celah tersebut, ya. Jadi tujuan diberi celah tersebut adalah untuk memberi ruang kepada rel tersebut untuk memuai. Kemudian apa sih yang terjadi kalau misalnya dibuat lurus aja nih, nggak usah dibuat celah relnya? Maka yang terjadi adalah di gambar satunya, maka rel tersebut akan berbelok-belok seperti ini. Bisa berbelok ke samping kanan kiri atau bisa juga ke atas, ya. Di tujuan pemasangan rel situ ada celahnya. Yang mungkin kamu sering bertanya-tanya kalau melihat celah rel di rel kereta api seperti gambar ini. Tujuannya ya untuk memberi ruang untuk rel tersebut untuk memuai saat cuacanya panas. Contoh lainnya apa? Pemuaian pada zat padat ini. Nah, ini pemasangan jendela. Kalau misalnya kamu di rumah ada jendela dan lihat mungkin jendelanya itu pasangnya kendor, itu bukan tanpa alasan. Ya, mungkin kamu bertanya pada orang tua kamu, ini kenapa sih dipasangin kendor? Kenapa nggak dikencengin aja? Ya, salah satu kegunaannya adalah untuk memberi celah atau ruang juga untuk jendela itu memuai. Jadi kalau misalnya tidak diberi ruang, ya rapat gitu aja, kalau misalnya benda itu atau jendela itu memuai, akan bisa pecah karena nggak ada ruang lagi untuk dia memuai. Contoh lainnya adalah saat kamu mungkin tiba-tiba menuangkan air panas ke dalam gelas kaca, ya. Mungkin di antara kamu pernah gitu menuang tiba-tiba air yang sangat panas ke gelas kaca, tentu gelas pecah. Nah, itu bukan tanpa sebab, ya. Itu karena bagian dalam kaca itu memuai terlebih dahulu daripada bagian luar, karena kan dituangkan bagian dalam, ya. Di bagian dalam memuai, tapi bagian luarnya belum. Berarti nggak ada ruang untuk memuai untuk gelas tersebut, jadi ya pecah, ya. Dia akibat
menuangkan air panas yang sangat panas ke dalam gelas. Nah, gelas itu tidak kuat, maka dia akan pecah. Nah, contohnya ini, mungkin kamu pernah lihat juga di pemasangan kabel di tiang listrik. Pasti tidak ada yang kencang banget, ya pasti dibuat kendor. Nah, tujuannya apa? Itu tadi juga untuk agar kalau misalnya dalam cuacanya dingin, dia tidak menyusut. Ya, kalau menyusut, dia akan kencang gitu ya. Kalau misalnya dia dibuat kencang banget, maka kalau misalnya tiba-tiba cuaca dingin, maka kabel tersebut akan menyusut dan bisa menyebabkan kabelnya putus karena terlalu kencang pemasangannya, gitu ya. Ini contoh pemakaian pada zat padat, pemasangan jendela dibuat celah, menuangkan air panas pada gelas. Hati-hati, makanya kalau misalnya gelasnya mungkin tidak kuat, pasti akan pecah karena bagian dalam yang memuai, tapi bagian luarnya belum, jadi tidak kuat itu gelasnya, jadi pecah, gitu ya. Dan juga pada pemasangan kabel dibuat agak kendor agar memberi ruang juga saat dia menyusut, dia tidak terlalu kencang. Oke, masih di bahasan tentang pemuaian pada zat padat. Alat ukur pemuaian zat padat. Nah, ini biasanya pasti ada di lab sekolah kamu. Nama alatnya adalah Muskendorf. Ya, ini adalah alat untuk mengukur pemuaian pada zat padat. Bentuknya seperti ini, ya. Ada batang logam ini yang akan dites ya, pemuaian batang logam ini. Pembakar spiritus ini untuk memanaskan logamnya. Dan ini penunjuknya, dibuat skalanya yang mana pemuaiannya lebih besar. Nah, lihat keterangan di sini, bila kita melakukan percobaan dengan alat Muskendorf ini pada beberapa jenis logam, maka akan kita temukan bahwa pemuaian pada beberapa jenis logam itu berbeda. Jadi berbeda-beda. Misalnya kita tes di sini beberapa jenis batang logam, misalnya besi, aluminium, kuningan, baja, dan lain sebagainya, kita tes, maka akan penunjuknya beda-beda nih. Nah, besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat tersebut disebut koefisien muai panjang. Nah, itu bergantung pada jenis bendanya. Ya, bendanya berbeda, maka koefisien muai panjangnya pun akan berbeda. Koefisien muai panjang itu adalah pengertiannya bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satuan panjang itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat data di sini, ya, ada berapa data koefisien muai panjang berapa benda? Kaca biasa, kaca Pyrex, aluminium, kuningan, baja, tembaga, ya, dilihat situ koefisien muai panjang berbeda-beda tergantung jenisnya. Nah, perhatikan sini, semakin besar koefisien muai panjangnya, maka semakin besar pula pertambahan panjangnya saat dinaikkan suhunya. Begitu sebaliknya. Berarti kalau semakin besar ini koefisien muai panjang, maka akan cepat memuainya. Begitu sebaliknya. Jika semakin kecil koefisien muai panjang, maka akan semakin lambat juga pemuaiannya. Oke, di sini ada pertanyaan. Mungkin kalau kamu pernah perhatikan alat-alat di laboratorium fisika atau biologi di sekolah kamu, maka akan tercantum bahwa bahan baku pembuatan kaca itu adalah menggunakan kaca Pyrex. Kenapa bisa kaca Pyrex yang digunakan? Kenapa bukan kaca biasa? Ya. Nah, lihat di sini. Bedakan. Pyrex 0,000003, sedangkan kaca lebih besar ternyata 0,000009. Berarti yang mana lebih cepat memuai? Kaca biasa. Pyrex lebih lambat pemuaiannya. Nah, seperti yang tadi saya contohkan, bahwa kalau misalnya kita tuangkan gelas panas-panas, ya, air panas ke dalam gelas, maka bisa gelas itu pecah, ya. Maka kalau misalnya di laboratorium kita menggunakan juga bahan-bahan yang panas, kalau kita gunakan kaca biasa itu bisa pecah juga. Nah, itu akan berbahaya saat kita praktikum, apalagi kalau misalnya cairan itu cairan yang berbahaya. Maka digunakan kaca Pyrex yang koefisien muai yang lebih kecil agar lebih tahan panas, ya. Karena lebih memuainya lebih sedikit, tuh. Maka mengapa kaca Pyrex dijadikan bahan untuk laboratorium? Karena koefisien muai panjangnya lebih kecil, sehingga pemuaiannya pun akan lebih kecil dibanding kaca yang biasa. Nah, pemanfaatan konsep pemuaian pada keping bimetal ini pun bahasan yang cukup sering keluar di ujian nasional, ya, tentang keping bimetal. Bentuknya seperti ini, ya. Nah, apa sih pengertian di keping bimetal? Bimetal itu dari dua kata, ya. Bi artinya adalah dua, dan metal artinya adalah logam. Berarti keping bimetal artinya adalah dua jenis logam yang dijadikan satu. Ya, seperti ini nih. Dianggap ada dua jenis logam, logam yang hitam dan logam yang abu-abu.
Nah, ini gunanya apa sih keping bimetal ini? Perhatikan. Jika keping bimetal ini dipanaskan atau suhunya dinaikkan, maka dia akan bisa melengkung. Nah, melengkungnya kemana? Melengkung ke arah logam yang memiliki angka koefisien muai panjangnya kecil. Nah, tadi ini dua jenis logam, ya. Jenis logamnya beda, pasti koefisien muainya akan berbeda juga. Nah, kalau misalnya bimetal ini dipanaskan, ternyata akan berbelok ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil. Sebaliknya, kalau misalnya logam itu didinginkan, maka keping bimetal ini akan melengkung ke arah logam yang angka koefisien muainya lebih besar. Oke, contohnya seperti ini, perhatikan. Ini contohnya adalah keping bimetal pada sebuah setrika listrik. Berguna sebagai saklar otomatis yang akan memutus listrik secara otomatis kalau misalnya setrika itu terlalu panas, ya. Lihat di sini. Ini awalnya posisinya rapat, saklarnya nyambung, berarti listriknya nyambung nih, setrikanya bernyala. Tapi saat dia kondisinya panas sekali, maka keping bimetal ini menerima panas, ternyata akan melengkung ke atas. Saat melengkung ini berarti saklar ini terputus. Nah, listrik itu akan terputus sehingga panasnya tidak terlalu lagi untuk setrika listrik. Karena kalau misalnya setrika listrik panasnya berlebihan, itu bisa berbahaya juga, ya. Nah, gunanya untuk apa nanti? Ya, perhatikan di sini. Ada data aluminium, kuningan, baja, tembaga. Nah, di sini kita bisa analisis. Ada pertanyaan. Berdasarkan data koefisien muai panjang beberapa logam tersebut, maka pasangan logam yang bisa digunakan untuk setrika bimetal tersebut adalah yang mana aja? Oke. Contohkan di sini. Ada 4 pilihan misalnya. Ya, ada 4 pilihan. Lihat di sini. Logam A dan B. Dia melengkung ke atas. Ya, dia melengkungnya ke atas. Nah, tadi berdasarkan teori yang awal bahwa bimetal ini jika dipanaskan, ini kan dipanaskan ya, maka akan belok ke arah koefisien yang lebih kecil. Nah, kita lihat di sini, bimetal itu beloknya ke atas. Berarti koefisien muai panjang logam yang atas, yaitu logam yang A, lebih kecil pada logam bawah, yaitu logam yang B. Nah, di antara 4 pilihan gambar ini, yang manakah yang koefisien muai panjang yang atas lebih kecil pada koefisien muai panjang yang bawah? Nah, itu kita mau analisis itu. Oke, kita lihat yang gambar pertama. Atas aluminium, bawah kuningan. Ya, berdasarkan gambar ini belok ke atas berarti bagian atas harus lebih kecil. Berarti aluminium koefisien panjangnya harus lebih kecil daripada koefisien muai panjang kuningan. Kita lihat data di sini. Aluminium 0,000026, kuningan 0,000019. Ternyata aluminium lebih besar nih. Padahal harusnya kalau melengkung ke atas, yang atas harus lebih kecil. Ternyata di gambar yang pertama, yang atas yang aluminium lebih besar pada yang kuningan. Berarti gambar pertama ini salah, ya, tidak bisa digunakan untuk setrika bimetal ini. Kita lihat gambar yang kedua. Yang atas tembaga, bawahnya kuningan. Kita lihat lagi datanya. Tembaga 0,000017, kuningan 0,000019. Nah, tadi kan beloknya ke atas, maka atas harus lebih kecil. Betul gak nih yang bagian atas lebih kecil pada yang bawah? Ya, betul, ya. Tembaga 0,0017 sedangkan kuningan 0,000019. Berarti tembaga lebih kecil pada kuningan. Berarti ini betul. Yang lainnya, logam yang ketiga. Kita lihat, langsung bilang salah aja. Kenapa? Lihat, aluminium sama tembaga. Aluminium 26, tembaga 17, deh pasti, ya. Aluminium lebih besar pada tembaga, berarti salah. Harusnya bagian atas lebih kecil pada yang bawah. Yang terakhir, coba baja dan kuningan. Baja atas, kuningan bawah. Berarti yang baja harus lebih kecil daripada yang kuningan. Betul gak? Baja 11, kuningan 19. Oh, betul. Berarti baja dan kuningan ini bisa digunakan sebagai keping bimetal tersebut, ya. Jadi ini model soal tentang bimetal. Kuncinya adalah satu aja. Jika dipanaskan, dia akan belok ke arah koefisien yang lebih kecil. Bagaimanapun variasi soalnya nanti, kuncinya di situ. Ya, lihat aja nanti beloknya kemana. Beloknya ke atas, oh berarti atas harus lebih kecil pada yang bawah. Beloknya ke kiri, oh berarti yang bagian kiri harus lebih kecil pada yang kanan. Begitu pun seterusnya, ya. Semoga paham ini, karena sering banget soal-soal seperti ini keluar di ujian nasional maupun ujian ulangan harian maupun ujian semester. Oke, sekarang menghitungnya nih. Menghitung besarnya pemuaian panjang pada zat padat. Oke, sebelumnya gini dulu. Nanti sebenarnya dalam pembahasan ada selain pemuaian panjang, ada pemuaian luas dan pemuaian volume. Tapi untuk pemuaian luas dan volume di SMP tuh nggak terlalu dibahas lebih dalam.
Lebih dalamnya nanti dibahas di SMA. Maka di sini dibahasnya hanya pemuaian panjang saja, ya. Rumusnya sebenarnya sama, cuma beda sedikit aja. Nah, besarnya pemuaian panjang atau delta L, lambang delta L ya. Delta itu artinya ada selisih, L artinya adalah panjang. Berarti perubahan panjangnya atau selisih panjang. Dipengaruhi oleh apa aja? 3 faktor di sini. Panjang awal atau L0, koefisien muai panjangnya atau alfa, perubahan suhunya atau delta. Nah, dari ketiga faktor ini maka dibuat secara matematis rumusnya adalah seperti ini, ya. Jadi delta L atau perubahan panjangnya L0 kali alfa kali delta T. Oke. Tapi kadang nanti di soal dicari bukan pertambahan panjangnya, tapi ditanya panjang akhir. Nah, berarti logikanya gini. Panjang awalnya L0. Perubahannya delta L. Berarti panjang akhirnya ditambah aja, ya kan? Panjang awal ditambah perubahannya, itulah panjang akhir. Tuh, ya. Gimana kalau nanti soalnya bukan pemuaian, tapi penyusutan? Penyusutan berarti kan berkurang. Berarti ini tanda plusnya diganti jadi tanda min aja, ya. Nanti lihat di soalnya, soal tentang penyusutan atau pemuaian, ya. Kalau misalnya pemuaian plus karena pertambahan panjang. Kalau penyusutan min karena pengurangan atau penurunan panjangnya, ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Ada soal seperti ini, sebuah baja memiliki panjang 20 meter pada saat suhu 10 derajat Celcius. Jika baja tersebut dipanaskan hingga mencapai suhu 30 derajat Celcius, berapakah panjang baja sekarang? Kita lihat diketahuinya 20 meter berarti adalah panjang awal L0. Pada saat suhu 10 sampai 30, berarti delta T-nya berapa perubahan suhunya? 20. Ya, ingat delta T adalah perubahan suhu akhir kurang awal. Alfanya 0,00011. Dapat dari mana nih? Dari tabel tadi yang kita bahas, ya. Baja dari tabel data koefisien muai panjang adalah 0,00011. Oke, ditanyanya adalah berapa panjang akhirnya gitu. Oke, kita jawab. Baja pertambahan panjang berarti rumusnya adalah L0 kali alfa kali delta T. Kita masukin. L0 nya adalah 20, alfanya 0,00011, delta T nya adalah 20. Kita masukin sini, tinggal dihitung. Hasil ini adalah 0,0044 meter. Tapi ini masih delta L. Sedangkan ditanya adalah panjang baja sekarang atau panjang akhirnya. Berarti tinggal ditambah. L akhir adalah L0 tambah delta L. L0 nya 20 meter, delta L nya 44 meter. Hasilnya adalah 20,0044 meter, ya. Semoga bisa dipahami untuk soal seperti ini. Tadi kita sudah bahas tentang pemuaian pada zat padat. Sekarang kita masuk pemuaian pada zat cair. Oke, seperti yang saya tadi bilang, bahwa pemuaian itu selain ada pemuaian panjang, juga ada pemuaian luas dan volume. Daripada zat cair hanya ada pemuaian volume. Tapi untuk rumusnya kita tidak bahas di video ini, ya, karena itu akan lebih mendalam di materi SMA. Untuk materi SMP pemuaian volume tidak terlalu mendalam, gitu ya. Untuk pemuaian pada zat cair kita bahas contoh-contohnya aja. Seperti tadi di awal, bahwa contoh pemuaian zat cair adalah pada termometer. Termometer yang berisi zat cair raksa ataupun alkohol, gitu ya. Dia kalau misalnya berada di suhu yang tinggi atau panas, maka raksa ini akan naik nih. Cairan merah ini ada air raksanya, dia akan naik, akan memuai naik. Sebaliknya kalau mengenai benda yang suhunya rendah atau dingin, maka akan menyusut sehingga air raksa ini akan turun. Contoh lainnya adalah pada saat kamu masak air atau sedang masak apapun atau masak indomie gitu ya. Kalau misalnya masaknya akan terlalu lama gitu ya, sampai mendidih, itu lama-lama airnya akan naik hingga airnya penuhi panci dan tumpah gitu ya. Itu adalah contoh memuai pada zat cair. Jadi zat cair pun akan memuai kalau dipanaskan terus-menerus. Nah, ini cukup berbahaya kalau misalnya kamu masak air dan ditinggal. Ya, hati-hati, maka kalau misalnya kamu sedang masak air ya sampai ditinggal. Kalau misalnya dia memuai hingga airnya tumpah semua, itu akan menyebabkan kebakaran. Hati-hati, ada beberapa kejadian itu kebakaran itu diakibatkan karena meninggalkan kompor saat sedang memasak. Ya, hati-hati. Jadi kalau misalnya dia dipanaskan terus menerus, air ini akan memuai dan bisa tumpah, ya.
Nah, selanjutnya adalah pemuaian pada zat gas. Sama seperti pemuaian pada zat cair, pada zat gas pun tidak dibahas terlalu mendalam, hanya bahas tentang contoh-contohnya saja ya. Oke, ini perhatikan ada percobaan seperti ini. Ini botol, kemudian dihubungkan seperti sedotan, dan sini sediain balon. Kalau misalnya dia tidak dipanaskan, balonnya akan kempis ya, karena tidak ditiup nggak apa, dia akan kempis. Tapi kalau misalnya dipanaskan, lama dia akan mengembang. Kenapa gitu? Karena sebelum dipanaskan, udara dalam botol itu masih belum memuai, ya, masih biasa aja. Tapi saat dipanaskan udara memuai nih, bertambah ukurannya, sehingga memuai terus, sehingga udara dalam balon pun dia memuai, sehingga akan membesar, balonnya akan mengembang. Tuh, ya. Contoh lainnya pemuaian pada zat gas ada seperti ini nih, balon udara. Kalau misalnya kamu pernah lihat di TV atau di mana, ya, balon udara itu di sini ada sediain api. Gunanya untuk apa? Untuk pemuaian udara di dalam balon ini, sehingga nanti balon lama-lama akan naik. Contoh lainnya di sini ya, ini ban pecah. Maka untuk dalam pengisian ban motor maupun mobil atau ban truk gitu ya, pengisiannya jangan terlalu penuh. Karena kalau misalnya terlalu penuh dan berada di jalanan yang sangat panas, maka lama-kelamaan udara di dalam ban tersebut akan memuai. Kalau memuai, kemudian udah nggak muat lagi udara di dalam ban tersebut, maka lama-kelamaan akan pecah, gitu ya. Ini contoh pemuaian pada zat gas. Oke, terima kasih. Video untuk pembahasan tentang pemuaian sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi murid-murid semua atau bagi guru yang membutuhkan ban ajar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.